Tripurusa ngaranyo Bathara Brahma Wisnu Iswara Sirata pinakadi satwa ikotang adi satwa yan pramada kurang yuga Pancarsi temahane Pancarsi kurang yuga Saptarsi temahane Saptarsi kurang yuga Dewarsi kurang yuga Dewata temahane Dewatarsi kurang yuga Widyadara temahane Widyadara kurang yuga Gandharwa temahane Gandharwa kurang yuga Danawa temahane Danawa kurang yuga Ditya temahane Ditya kurang yuga Raksasa temahane Raksasa kurang yuga Bhutayaksa temahane Bhutayaksa kurang yuga Bhuta Dengen temahane Bhuta Dengen kurang yuga Bhutakala temahane Bhutakala kurang yuga Bhuta Pisaca temahane. Terjemahannya demikian. Tripurusa atau tiga hakikat yang utama yaitu Bathara Brahma, Bathara Wisnu dan Bathara Iswara atau Trimurti. Beliau adalah satwa dan adi satwa. Satwa itu sesuatu yang mulia. Adi satwa berarti kemuliaan yang terunggul. Jadi makhluk yang sangat mulia. Manakala beliau bertiga lengah kurang melakukan yoga, beliau bertiga akan terlahir kembali menjadi Pancarsi. Pancarsi kurang melakukan yoga akan terlahir kembali menjadi Saptarsi. Saptarsi kurang melakukan yoga akan terlahir menjadi Dewarsi. Dewarsi kurang melakukan yoga akan terlahir kembali menjadi Widyadara. Widyadara kurang melakukan yoga akan terlahir kembali menjadi Gandharwa. Gandharwa kurang melakukan yoga akan terlahir kembali menjadi Danawa dan seterusnya. Dengan sangat jelas disebutkan bahwa Bathara Brahma, Bathara Wisnu dan Bathara Siwa bukanlah Tuhan yang tak tergambarkan. Manakala mereka kurang melakukan yoga, maka pada kelahiran selanjutnya akan terjatuh menjadi Pancarsi dan selanjutnya. Sebuah penuturan yang gamblang sekali yang menunjukkan bahwa Bathara Brahma, Bathara Wisnu dan Bathara Siwa bukanlah Tuhan yang tertinggi. Atau kalau kita ambil satu contoh lagi, kita ambil dari Rontal Sang Hyang Nawaruci. Trimurti, ketiga dewa tertinggi tersebut, dikisahkan bisa ditaklukkan oleh Rahadian Bima yang sudah menemukan diri sejatinya, yaitu Sang Hyang Nawaruci, sehingga Rahadian Bima mendapat gelar Sang Bima Suci. Dituturkan dalam Rontal tersebut, Sang Bima Suci membalikkan kutub Bathara Wisnu yang mengingini agar Sang Bima Suci menghentikan tapanya karena sangat mengkhawatirkan seluruh penghuni kayangan, terutama membuat khawatir Bathara Siwa. Sebab dengan tapa brata yang sedemikian hebat, maka bisa jadi Sang Bima Suci akan meraih kedudukan sebagai Raja para Dewa, menggantikan Bathara Siwa. Karena Sang Bima Suci tidak mau menghentikan tapa, Bathara Wisnu melemparkan sapoto atau kutub. Namun kutub berbalik kepada Bathara Wisnu, sehingga akhirnya Bathara Wisnu memohon ampun kepada Sang Bima Suci. Berikutnya Bathara Brahma yang hadir membuat huru-hara dengan tujuan agar tapa Sang Bima Suci terganggu. Namun Bathara Brahma harus menerima perbuatannya karena sapotonya berbalik menyerang dirinya dan seluruh dewata yang membuat huru-hara. Api maha dahsyat berkobaran mengacaukan pasukan Brahma sehingga hampir-hampir membakar Suralaya. Terakhir, Bathara Siwa sendiri yang turun. Dan kali ini, Bathara Siwa juga terkena sapotonya sendiri yang berbalik. Demikian dalam Rontal Sang Hyang Nawaruci, saya bacakan dalam bahasa Jawanya. Umeneng padanira Sang Hyang, runtikta sira mijilakena tikang upadra ajnana nirmala. Hamastwaniring Sang Maha Muni, wastu kita angkus prana,
dadya Janawa. Sira maneh Bathara Guru dadya Janawa kalawan Nawa Dewata. Mandi sapamuwuse Sang Mahamuni sinambrama ring kethuk lindhu geter pateriris salah masa pamuwuse Sang Angkusprana. Apanantuk Balawidi sira sang agawe pramana wisesa, sira sang agawe manon wekasning manon, sira sang agawe urip wekasning urip. Angilo Sang Hyang Parameswara ring tirta nirmala, owah rupanira Mang Nawa Dewata, kandhehan ing upadrawa ajnyana nirmala, asalit asyong agimbal romanira, pating blentong tikang sariranira. Anjrit Mang Singanada angrak anguwuh sumambuta ring Sang Angkusprana tadahan rimah-rimah. Terjemahannya demikian. Terdiam Sang Hyang Siwa, marahlah dia dan segera mendatangkan malapetaka dari kekuatan Ajnyana Nirmala, memberikan kutuk kepada Sang Mahamuni yaitu Sang Bima. Sungguh dirimu Angkusprana, ini nama lain dari Sang Bima, jadilah Danawa. Memberikan kutuk balik Sang Angkusprana atau Sang Bima, dirimulah Bathara Guru, jadilah Danawa beserta Nawa Dewata. Lebih ampuh apa yang dikatakan Sang Mahamuni, disambut suara dentuman gempa gemuruh guntur hujan salah masa ucapan Sang Angkusprana. Ia mendapatkan kekuatan dari Widi, dari Dia Sang Pembuat Pramana Wisesa, dari Dia Sang Pembuat penglihatan di atas penglihatan, dari Dia Sang Pembuat hidup di atas hidup. Segera berkaca Sang Hyang Parameswara pada tirta nirmala, berubah wajahnya. Begitu juga seluruh Nawa Dewata, tertimpa malapetaka yang berasal dari Ajnyana Nirmala, menonjol taring gimbal bulu tubuhnya, bernoda menjijikkan tubuhnya, menjerit bagai singa, mengamuk berteriak-teriak menyambar Sang Angkusprana, hendak memakan dan mengunyah-ngunyah. Dengan sangat jelas dalam rontal Sang Hyang Nauruci ditulis ada entitas yang sira sang agawe pramana wisesa, sira sang agawe manon wekas ning manon, sira sang agawe urip wekas ning urip. Dia Sang Pembuat pramana wisesa, Dia Sang Pembuat penglihatan di atas penglihatan, Dia Sang Pembuat hidup di atas hidup. Satu entitas yang lebih tinggi dari Bathara Siwa itu sendiri, yang membuat sapoto atau kutuk Bathara Siwa berbalik pada dirinya. Dari mana keyakinan ini berasal? Mudah untuk dijawab. Dari ajaran Jawa Timur. Kita masuk ke kejawen. Kejawen ini sebenarnya secara historis adalah ajaran tasawuf Islam yang berbalut ajaran kuno Jawa. Jadi isinya sebenarnya adalah ajaran tasawuf Islam yang diberi busana ajaran Jawa Buddha. Kejawen baru muncul pasca Majapahit, diprakarsai oleh para wali songo, terutama oleh Kangjeng Sunan ing Ampel Dentong atau Sunan Ampel, dan Kangjeng Sunan ing Kalijogo atau Sunan Kalijogo. Oleh karena jangan heran kalau kejawen sangat beraroma Islam tasawuf. Ajaran-ajaran kejawen tidak terbatas pada ajaran mistik atau spiritualitas belaka. Ajaran kejawen bahkan juga mengajarkan ilmu-ilmu gaib, semacam kesaktian, pengasihan, penumbalan, ajimat, doa, dan lain-lain. Dan ilmu petung atau semacam feng shui. Dan ini beraroma tasawuf juga. Ajaran kejawen ditulis dalam bahasa Jawa Baru. Jadi di Jawa itu ada 3
masa penggunaan bahasa Jawa, yaitu Jawa kuno, terus Jawa pertengahan, jadi peralihan dari Jawa kuno ke Jawa baru, dan yang ketiga adalah Jawa baru. Ajaran-ajaran kejawen ini sepenuhnya ditulis dalam ajaran Jawa baru, dan kalaupun ada, sedikit yang ditulis dalam bahasa Jawa pertengahan, yaitu peralihan dari bahasa Jawa kuno ke Jawa baru. Naskah-naskah kejawen hampir seluruhnya masih tersimpan rapi di Keraton Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Paku Alaman, dan Kacirebonan. Kemunculan kejawen tak lebih adalah sebuah metode dakwah Islam yang dirancang sedemikian rupa oleh Kangjeng Sunan Ampel. Tanpa melalui pendekatan ajaran lama yang sudah berkembang di Jawa, maka Islam tidak mungkin bisa diterima di Jawa. Dengan kata lain, kejawen adalah ajaran untuk menarik pemeluk agama lama kepada ajaran Islam dengan cara yang halus dan tidak kentara. Dari luar, ritual-ritual agama lama dipergunakan sedemikian rupa. Namun doa-doa yang dipanjatkan telah diganti dengan doa-doa Islami, atau setidaknya sudah dimasukkan terminologi tasawuf Islam. Kejawenisasi ini sangat gencar dilakukan ketika Mojopahit menjelang keruntuhannya, sampai kepada berdirinya Demak Bintoro. Tercatat dalam primbon yang disimpan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, gerakan kejawenisasi tercatat sebagai berikut. Susunan ing Ampel Dento handamel pranataning agama Islam kanggenipun ing titiang Jawa. Sunan Ampel khusus membuat peraturan-peraturan yang Islami untuk masyarakat Jawa. Jadi merombak segala peraturan-peraturan lama, disisipi dengan peraturan Islam dengan cara yang sangat halus. 2. Raja Pandhita ing Gresik amewahi ing polanipun Sinjang Batik kalian Sinjang Lurik, saha amewahi ing wangunipun Kakapaning Buddha. Raja Pandhita atau Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah kakak dari Sunan Ampel. Gelarnya Raja Pandhita. Merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda, semuanya diselaraskan dengan ajaran Islam. Susunan Mojogong amewahi wangunipun ing olah-olahan, dedaharan utawi ulam-ulaman, kalian amewahi parabotipun ing among tani utawi andamel gerabah. Susunan Mojogong mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian dan semacamnya. Terutama untuk jenis makanan, ini disesuaikan dengan syariat Islam, yaitu jenis makanan yang termasuk halal dan haram diperjelas. Sunan Gunung Jati ing Cirebon amewahi donga hakalian mantra utawi pirasat miwah jajambi utawi amewahi ditamelipun tiyang Bapat Wono. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan dan sebagainya. Ini sampai Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai, besi, kerajinan emas, dan sebagainya. Terus pada ketika Demak Bintoro lahir, ada kesepakatan dari para wali ketika Sunan Ampel sudah wafat. Sunan Ampel wafat pada 1478, seiring dengan runtuhnya Mojopahit karena gempuran dari Demak Bintoro. Para wali sepakat berkumpul untuk merumuskan ajaran kejawen. Para wali berkumpul di Demak. Ada 8 wali utama yang berkumpul di Demak. Dan mereka merumuskan ajaran-ajaran kejawen sebagai berikut. Susunan ing Giri Kedaton, mewedhar wejangan wisikan ananing dat. Susunan ing Tandes,
Mewedar wejangan wedaran wahananing dat. Susunan ing Mojoko, mewedar wejangan gelaran kahananing dat. Susunan ing Benang, mewedar wejangan toto maliki ing dalem betal makmur. Susunan ing Muryapada, mewedar wejangan toto maliki ing dalem